Tapi selain downgrade itu menurut saya juga sebuah bentuk teror loh, Pak. Mentalnya diteror, mentalnya Pak Jokowi diteror. Adili Jokowi di mana-mana. Di daerah Surabaya dan di daerah Solo, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, tiba-tiba banyak tulisan adili Jokowi. Maksudnya adili mantan Presiden Joko Widodo gitu. Tulisan itu. Itu dicoret-coret di dinding. Nah, di dinding yang ya mungkin yang padat penduduk, yang banyak dilewati orang gitu, supaya orang itu terframing otaknya. Oh, mantan Presiden Jokowi memang harus diadili gitu. Pelaku sudah ditangkap? Ini tentang pelaku. Sudah ditangkap satu, gitu. Nggak, saya lupa di daerah Solo atau di daerah Surabaya itu ya. Konon kabarnya dia tuh dalam proses penangkapan itu dia mengatakan dia dibayar 250.000 katanya untuk menulis itu. Ya, bukan hanya Pak, lumayan Pak, 250.000. Cuma nulis adili Jokowi kan gampang kayaknya, tapi kan mesti diem-diem Pak. Lama yang mau diadili itu Pak Jokowi itu melakukan kesalahan apa sebetulnya? Motifnya apa ya? Memang ada seorang tokoh agama ratakan atau sebarluaskan tulisan adili Jokowi, tulis di mana-mana, ada itu Pak. Ada, saya pernah lihat di YouTube itu. Jadi seorang tokoh agama tertentu yang memang agak-agak miring terhadap pemerintahan khususnya era Pak Jokowi itu, dia mengatakan tulis dimanapun tentang adili Jokowi itu, gitu kan, kayak semacam ada seruan atau permintaan dari orang itu untuk menulis adili Jokowi. Cuma yang ditangkap itu belum mungkin dalam proses penyidikan polisi itu belum mengungkap siapa dalang dibalik tulisan adili Jokowi itu. Belum. Tadi Pak Apri mengatakan downgrade. Tapi selain downgrade itu menurut saya juga sebuah bentuk teror loh Pak. Mentalnya diteror, mentalnya Pak Jokowi diteror. Adili Jokowi di mana-mana. Enggak, diadili itu proses kesalahannya apa gitu Pak. Kok orang itu berinisiatif? Tadi Pak Apri udah mengatakan sih. Jadi tulisan adili Jokowi itu ada beberapa latar belakangnya. Satu, tentang kejengkelan kekalahan dari Pilpres kemarin masih terbawa-bawa sampai sekarang. Sakit hatinya ini belum hilang gitu. Jengkelnya masih ada. Satu juga pemburu rente itu. Pemburu rente itu relatifly para penikmat komisi-komisi itu loh, Bos. Komisi hasil perjualan. Loh iya Pak, misalnya aja ya, misalnya komisi penjualan minyak, pembelian minyak buat Indonesia. Kalau diatur sama dia kan jadi ada komisinya. Malah komisinya lumayan gede gitu. Mungkin sejak zaman Pak Jokowi itu mulai dipapas. Sebelum Pak Jokowi sudah ada itu. Sudah dipapas ya, sudah ada yang dipapas gitu. Cuma ya itu di papasnya timbul sini, papas ini timbul sini. Iya, betul. Nah, itu yang dibilang Pak Pri tadi. Kalau zaman dulu kalau dulu itu di papasnya itu hanya untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, kalau Pak Jokowi tidak, dia dipapas itu habis. Gitu. Iya. Zaman SBY dipapas di Jawa Timur, muncul Jawa Tengah. Iya, itu, Pak. Betul. Nah ini Pak Pri kan mengatakan sekarang nggak cuma dipindahkan, tapi benar dipapas gitu. Oh itu yang bilang sakit hati. Iya kan, orang-orang yang kehilangan istilahnya kehilangan rezeki kan ngamuk gitu. Oke, dari satu situ dari sisi ekonomi berarti ya. Iya. Yang tadi sisi politik karena kalah. Karena kalah. Jadi tentang ini, tentang keyakinan. Bukan keyakinan. Apa tuh? Tentang itu tadi, tentang pemberangusan. Pemberangusan. Ya penutupan lah ya. Iya. Penutupan. Pelarangan. Organisasi masa agama tertentu itu. Iya. Misalnya tulisan adili Jokowi. Ya. Ini masih ada tempat kosong nggak kiri kanannya? Masih. Sudah bisa diakalin Pak. Gimana? Ternyata adil Jokowi. Bagus juga nih. Geser I-nya ternyata adil Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu adil. Lawan. Maksud saya kita menggunakan kekuatan negatif. Prase itu. Pakai menyerang balik. Iya. Adil Pak Jokowi.
ternyata adili Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi gitu, gitu ya. Itu Iya. Itu bagus juga tuh Pak. Ya kan? Iya. Nah ini menangkap dalang penulisan adili Pak Jokowi itu gimana ceritanya kalau menurut Pak Jansen? Dalangnya gimana Pak cara menangkapnya nih? Kan udah di polisi nih Pak. Ya. Nah polisi kan interogasi. Interogasi. Nah kira-kira menangkap dalangnya gimana? Ya memang tadi kan Pak Pri bilang sulit mencari dalang. Ah. Saya bikin permudah aja Pak. Ah. Dalang itu bagaimana cara menangkapnya? Suruh dia Show mendalang apa istilahnya? Apa namanya Pak? Jadi kita ini kayak kita mau menangkap dalang wayang kulit. artinya gitu. Jadi kalau dalang wayang kulit itu tuh Ya. kita tanggap. Suruh Pas tanggap. tanggap, Tangkap. Nah ini dalangnya. itu kalau dalang wayang kulit. Ah, ini kan dalangnya sudah selesai bekerja. Iya. Orang suruhan yang Nah, disuruhnya. nah, Wah, nggak sulit. sulit kan? Ya, ya. Tadi Pak Pri mengatakan juga kalau nggak salah tadi ada layer-layer tuh gimana Pak Ya. layer itu Pak? Yang melakukan penulisan itu sudah ditangkap. Iya. Nah, kemudian itu kan akan disidik lah. Iya. Dan pasti dicari siapa Ya. Dalangnya. Dalangnya, ya. Nah, cuman itu tadi aku bilang kemungkinannya emang sulit ya Sulit. bisa mencapai ke dalangnya Iya. karena antara si pelaku yang melakukan penulisan itu dengan dalang itu banyak banget kemungkinan pelapisannya. Pelapisannya, Ya. istilahnya layernya ya. Layernya. Harapan kita sih tetap bisa. Iya. Nah, sehingga ini nggak jadi dugaan-dugaan aja gitu loh kita ini. Iya. Kalau Pak Jansen tadi, kalau itu menangkap dalang wayang kulit Pak. Itu dia. Jadi kita menanggap dalang wayang kulit. Iya, lagi dengan main. wayang. Pas Tangkap, lagi Pak. memainkan wayang ditangkap. Tangkap, Itu ketemu namanya dalangnya. menangkap dalang wayang kulit. Itu dia. Iya Pak, jadi memang kita ini selalu saja ya di negara kita ini ya banyak betul mantan-mantan presiden yang dihina. Dari era Bung Karno dihina ini itu. Kemudian Soeharto dihina ini itu. Kemudian Pak Habibie karena pendek mungkin nggak sempat dihina ya. Ya, ya. Nggak sempat dihina ya. Lalu Gus Dur dihina, presiden kok buta. Ya. Apa tadi Pak? Bahkan ada yang bilang buta mata hati. Buka mata. Bukan hanya buta mata, tapi hati Buta mata hatinya. Ya, Wah itu ngeri. sadis banget ya. Nah Pak SBY, Megawati waktu itu menggantikan Pak Gus Dur ya sebagai pengganti sih Ganti, ya. ya, nggak begitu ini. Nggak Pak begitu SBY ini. sadis juga Pak. Dibilang apa? Dibilang kerbau. Karbo. Itu kan penghinaan Pak. Nah Pak Jokowi ini banyak hinaannya Pak. Pertama dibilang PKI, kemudian dibilang pelongo-pelongo, bodoh, Ya. bajingan tolol bahkan yang mengatakan begitu. Itu waktu masih menjabat ya. Masih menjabat, Pak Ya. Jokowi masih menjabat. Sudah nggak menjabat masih aja. Masih terus. Nah ini Prabowo tinggal tunggu aja nih Pak Prabowo mau dihina apa tentang apa aja ini. Jadi memang di banyak negara Pak namanya negara itu harus memiliki bapak bangsa. Ya, ya. Terhadap bapak bangsa yang sudah diangkat itu orang relatif nggak berani menghina, nggak berani menistakan, nggak berani Pak, karena sudah diangkat sebagai bapak bangsa titik. Gitu. Itu dia. Karena orang ini bagaimanapun pasti ada kesalahannya. Iya, Baik pas kesalahan dari bidang politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat, ya kan pasti ada kesalahannya Pak, Ya, tapi nggak diungkit lagi ke Betul. atas. Saya bilang Pak, kenapa sulit sekali menerima kenyataan kalau seseorang sudah terpilih? Ya. Ya, kita kan rata-rata ini negara Indonesia ini warga negaranya beragama. Artinya, kalau sudah terpilih seseorang menjadi presiden, itu kan melalui pilihan rakyat Iya. ditentukan oleh Tuhan. Iya Pak, semua agama meyakini itu. Pemilu ini kan hanya cara untuk memilih seseorang. Ya. Keputusan akhirnya kalau kita Takdir Tuhan. kalau berkeyakinan, kalau sudah tahu itu takdir yang dipilih oleh Tuhan, kok berani lagi kita melawan? Justru itu. Ya kan? Artinya untuk apa kita beragama ya? Iya. Nggak apa namanya? Iya. Tidak konsekuen kan? Iya. Mengaminkan bahwa sudah diputuskan itu putusan Tuhan, Iya. terus masih merongrong. Iya. Itu Harusnya ditunggu saja selesai. tunggu aja, baru evaluasi. Menurut saya istilah tulisan adili Pak Jokowi ini Pak Fitri benar, alasannya mengadili Pak Jokowi itu kesalahan tentang apa. Iya. Kalau memang
yang menulis itu atau yang menyuruh menulis Adili Jokowi itu memiliki kesalahan, lapor saja ke penegak hukum gitu. Kalau korupsi kalau perlu ke KPK. Memang ada. Sudah ada Pak yang lapor itu Pak. Tapi ditanya kesalahannya apa? Nggak tahu kan? Ya apa? Nggak ada. Nggak ada gitu. Padahal mereka katanya ahli-ahli hukum. Jadi di Indonesia ini siapapun tidak bisa kebal terhadap undang-undang, siapapun. Seharusnya begitu kan Pak ya. Bahkan presiden sekalipun kalau diduga melakukan tindak pidana tertentu, apalagi tindak pidana korupsi, mengkhianati bangsa dan negara, melalui tindak korupsi itu mengkhianati rakyat, harus dibawa ke pengadilan. Siapapun itu. Kalau siapapun itu kan bisa Pak Jokowi, bisa Megawati, bisa siapa aja yang pernah menjabat sebagai presiden, SBY, bahkan nanti Pak Prabowo, siapapun juga tidak bisa lari dari kejaran hukum kalau yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Betul Pak ya? Setuju Pak. Pak Apri, betul ya? Iya, harusnya begitu. Itulah Buktinya bukti. harus ada, Pak. Nah, Bukti. karena ini tindak pidana memang harus disertai dengan bukti yang cukup. Betul, Tanpa Pak. bukti ya nggak bisa dong Nah. seseorang dibawa ke pengadilan. Itu dalang namanya. Itu dalang. Dalang nggak pernah ada bukti Pak. Dalang nggak ada bukti ya? Coro dong nggak ada bukti apa. Sudah berantem kan? Nah, apa? Alasan berantem kita nggak tahu. Harus ada bukti Pak. Kata Iya. kuncinya ada Bukan bukti. dalang wayang kulit Pak. Ditangkap dalam pernikahan atau perayaan apa. Sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Tapi setelah ada jembatan senang karena saya jualan kalau habis bisa lewat pakai motor pergi belanja ke kampung cepat. Saya minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi karena adanya jembatan saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini Belbensko ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus, tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti Belbensko ini. Untuk tol ini sangat membantu Mbak tentunya. Saya sebagai mahasiswa sangat merasakan karena kan kalau kita lewat jalan lintas Mbak tentunya banyak hambatan, banyak truk, banyak macet, banyak dan lain-lain. Tetapi setelah ada tol ini merasa terbantu sih Mbak.